Halo semuanya, senang banget bisa ketemu lagi di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung ngebahas sesuatu yang benar-benar luar biasa dari catatan arkeologi kita. Bayangkan, ada sebuah misteri berusia 1000 tahun yang tiba-tiba muncul begitu saja dari dalam tanah di Yogyakarta. Ini bukan cuma sekedar tumpukan batu bata kuno ya, tapi ibarat kapsul waktu yang nyimpen harta rahasia, artefak suci, dan kisah mitologi yang bakal bikin kita semua takjub. Nah, yang bikin cerita ini super unik adalah satu pertanyaan besar ini. Gimana ceritanya sebuah candi Hindu kuno bisa berada tepat di tengah-tengah kampus Universitas Islam modern? Kontras budaya yang jujur aja sangat indah ini bakal jadi titik awal perjalanan kita buat ngebongkar sejarah penemuan Candi Kimpulan. Oke, kita tarik mundur sedikit alur waktunya. Candi ini dibangun sekitar abad ke-9 sampai ke-10, tepatnya pas masa keemasan Kerajaan Mataram kuno. Tapi, pas masuk abad pertengahan, keagungan candi ini pelan-pelan tertelan alam, terkubur rapat oleh material vulkanis dari letusan Gunung Merapi. Terus, maju ke tahun 2009, ada kejutan luar biasa. Pekerja proyek yang lagi asyik ngegali pondasi buah perpustakaan Universitas Islam Indonesia, atau UI Jogja, secara nggak sengaja nemuin struktur candi ini. Benar-benar penemuan sejarah yang nggak disangka-sangka. Dan coba dibayangkan betapa beruntungnya kita. Candi Kimpulan ini secara ajaib terawatkan tepat di kedalaman 2,7 meter di bawah permukaan tanah. Ternyata, sedimen vulkanis yang ngubur candi ini 1000 tahun lalu, itu ngalirnya lumayan pelan dan lembut, jadi nggak menghantam keras. Dan hasilnya, struktur candinya masih relatif utuh dan nggak hancur lebur. Kita masuk ke bagian pertama dari temuan ini, yaitu harta karun nyawa candi. Kita bakal kupas tuntas misteri apa sih sebenarnya yang bikin candi ini bisa hidup secara spiritual. Buat memahami harta karun ini, kita kenalan dulu sama yang namanya peripih. Singkatnya, peripih ini adalah semacam wadah suci yang ditanam waktu upacara Garbadana. Buat masyarakat Jawa kuno, ini tuh bukan cuma material bangunan biasa. Ini adalah mekanisme ritual yang sangat esensial buat menghidupkan dan menyucikan struktur candinya, supaya benar-benar layak jadi tempat tinggal para dewa. Ibaratnya, ini nyawanya candi. Terus apa isinya? Nah, ini yang menarik. Di dalam peripih ini biasanya ada pancadhatu atau 5 logam esensial. Leluhur kita sengaja masukin emas, perak, besi, tembaga, dan timah ke dalamnya. Gak cuma itu, dari temuan di Kimpulan, wadah suci ini juga diisi sama biji-bijian, rempah-rempah, sampai lempengan emas yang ada mantra sakralnya. Sayangnya sih, sekarang kondisinya udah terlalu aus buat kita baca mantranya. Tapi primadona sebenarnya dari Candi Kimpulan ini adalah emas peripihnya yang bentuknya unik banget, menyerupai astadala alias bunga teratai bermahkota 8 kelopak. Dan ini nih bagian kerennya. Kenapa peripih Kimpulan bisa selamat dari para pencuri artefak? Padahal kan banyak candi lain yang hancur dijarah karena peripihnya ditanam di dasar sumuran sentral yang dalam banget, yang bikin penjara nekat ngerobohin candi. Nah, di Kimpulan, teratai emas ini secara cerdik disembunyikan di lubang-lubang dangkal yang ngikutin arah mata angin. Strategi ini sukses besar nyelamatin nyawa candi dari tangan-tangan seraka. Oke, lanjut ke bagian berikutnya, yaitu arca dan mitologi Ganesha. Sekarang kita bahas siapa sosok penjaga utama di candi ini. Di Kimpulan ini, ada arca Ganesha yang ditemukan lagi duduk gagah menghadap barat. Dengan postur yang spesifik banget, namanya Utkutikasana. Buat yang belum tahu, ini tuh posisi duduk yang unik, di mana sang dewa bersila dan kedua telapak kakinya saling berhadapan satu sama lain. Postur ini sangat khas dan emang jadi ciri utama arca-arca Ganesha yang kita temukan di wilayah Nusantara kita. Poin pentingnya ada di simbolisme dari benda-benda yang dipegang sama Ganesha. Dia kan punya 4 lengan tuh, dan masing-masing megang atribut sakral yang beda. Ada parasu atau kapak, ekadanta yang sebenarnya adalah patahan gadingnya dia sendiri, terus ada aksamala yang mirip tasbih, dan modaka atau semangkuk manisan. Atribut ini bukan sekedar pajangan ya, semuanya merepresentasikan kekuatan, pengetahuan, kemakmuran, dan pastinya kemampuan luar biasa Ganesha buat nolak bala. Tapi ngebahas sosok Ganesha tuh kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak nanyain satu hal klasik ini. Kenapa sih dewa pengetahuan yang dihormati banget ini wujud kepalanya harus gajah? Gajah kan biasanya identik sama pekerja keras dan kekuatan fisik aja ya. Jadi ceritanya gimana tuh kok bisa berkepala gajah? Menariknya, pertanyaan ini memunculkan semacam perpaduan cerita budaya yang brilian banget. Kita punya 2 versi mitologi yang beda. Di satu sisi, kita punya teks aslinya dari India, yaitu Kitab Siwapurana. Di sisi lain, kita punya adaptasi lokal Jawa yang super kreatif dari abad ke-12, yaitu Kakawin Smaradahana. Mari kita lihat bedanya. Kalau kita lihat dari mitologi asalnya di India, menurut kitab Siwapurana, ceritanya lumayan kelam. Jadi Dewa Siwa lagi marah besar, dan secara nggak sengaja memenggal kepala anak ciptaan istrinya, Dewi Parwati.
Alasannya, karena anak yang nggak dia kenal ini ngehalangin dia masuk ke rumahnya sendiri. Nah, buat nembus kesalahan fatal itu dan pastinya nenangin istrinya yang ngamuk, Siwa nyuruh pasukannya cari kepala pengganti dari hewan apa aja yang pertama kali mereka temuin di arah utara. Dan ya, kebetulan banget hewan malang pertama yang ketemu adalah seekor gajah. Tapi versi leluhur kita di Nusantara beda lagi ceritanya. Di Kakawin Semaradahana versi Jawa, ceritanya dikemas jauh lebih natural. Di versi ini, Dewi Uma atau Parwati yang lagi hamil besar kaget luar biasa pas ngelihat kemegahan Airawata, gajah raksasa tunggangannya Dewa Indra. Karena trauma atau kagetnya sang ibu pas lagi ngandung inilah, anaknya secara alami terlahir dengan fisik berkepala gajah. Benar-benar adaptasi lokal yang membumi dan unik kan? Oh ya, satu lagi, patahan gading atau eka danta yang dipegang Arca Ganesha tadi juga dijelaskan dengan sangat apik di teks Jawa ini. Gadingnya itu bukan patah karena ketidaksengajaan atau dirusak ya. Gading itu hancur dalam sebuah pertempuran epik melawan raja raksasa jahat yang namanya Nilarudraka. Jadi itu sebenarnya adalah bekas luka perang yang sangat heroik waktu Ganesha berhasil ngelindungin Kayangan dari kehancuran total. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga kita, yaitu simbol toleransi dan kebijaksanaan. Mari kita lihat gimana harmoni ini tercipta di UII Jogja hari ini. Keberadaan Arca Ganesha dan penemuan lingga yoni di situs itu emang jadi bukti kuat kalau Candi Kimpulan adalah tempat pemujaan Dewa Siwa di masa lalu. Tapi, coba kita ingat lagi momen penemuannya di tahun 2009 tadi. Pihak Universitas Islam Indonesia nggak milih jalan pintas buat ngeratain reruntuhan itu demi proyek. Justru sebaliknya, mereka ngambil keputusan yang sangat berani dan penuh rasa hormat. Mereka merombak total desain arsitektur perpustakaannya supaya bisa benar-benar memeluk candi Hindu kuno tersebut. Mereka biarkan candinya utuh dan ngejadiin itu bagian penting yang menyatu dengan bangunan kampus. Keputusan kompromi arsitektur ini nggak cuma indah dilihat, tapi ngasih kita satu pesan yang sangat mendalam. Kutipan ini ngerangkumnya dengan pas banget. Perbedaan tidak perlu menjadi halangan untuk belajar. Justru keimanan yang bersinergi dengan ilmu pengetahuan dan dipupuk semangat toleransi pasti akan melahirkan kebijaksanaan. Kayaknya kalimat ini udah nangkep esensi sejati dari kenapa Candi Kimpulan ini harus terus dilestarikan. Nah, sebelum kita akhiri paparan kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Gimana caranya kita bisa ngambil kebijaksanaan kuno dan contoh toleransi luar biasa dari Candi Kimpulan ini, terus kita praktikin di kehidupan kita sehari-hari? Candi ini udah ngasih bukti fisik loh kalau masa lalu dan masa kini, bahkan perbedaan keyakinan yang tajam sekalipun, ternyata bisa berdiri rukun berdampingan dengan sangat harmonis. Coba deh dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di paparan menarik kita selanjutnya.